Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Titanika Octavia dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis saya pada video pertama saya, yaitu tentang perspektif psikologi teknologi pendidikan. Nah, pada poin pertama, menurut teori Rogers secara khusus membahas tentang inovasi teknologi. Namun, situasi di mana Rogers memeriksa inovasi yang agak terpisah yang diadopsi oleh individu di luar pengaturan tempat kerja untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, contohnya di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, penerimaan dan penggunaan inovasi yang sangat penting cenderung membutuhkan keputusan kolektif yang melibatkan seperti instruktur, administrator tingkat menengah, administrator puncak, dan dewan pengatur. Dan mereka juga memerlukan proses perubahan yang kompleks, bukan hanya perolehan peralatan atau hanya penerapan praktik baru. Nah, pada poin kedua yaitu model difusi. Model ini memandang adopsi inovasi terutama sebagai psikologi yang berputar di sekitar hierarki kebutuhan guru. Nah, ini menyatakan bahwa orang yang mempertimbangkan dan mengalami perubahan berkembang dalam jenis pertanyaan yang mereka ajukan dan dalam penggunaan mereka atas apapun perubahan itu. Pada poin ketiga yaitu teori menurut Zhao dan Frank mengusulkan sistem ekologi alam sebagai metafora untuk siklus hidup di mana teknologi diterima dan dimasukkan ke dalam institusi pendidikan. Nah, dan yang terakhir adalah adopsi perspektif inovasi. Yang pertama, sebagai satu set sumber daya yang diterima dan digunakan oleh guru. Yang kedua, memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga, sebagai infrastruktur. Masing-masing visi ini menyiratkan pendekatan yang berbeda untuk implementasi atau difusi, pengadopsi potensial yang berbeda, klien yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan untuk video yang kedua, yaitu tentang penggunaan media dan teknologi dalam program Cooperator Training. Nah, poin yang pertama yaitu uang yang dihabiskan untuk pelatihan dianggap sebagai biaya menjalankan bisnis atau investasi yang harus diperoleh kembali melalui perolehan pendapatan nanti. Nah, hal ini menyebabkan bias terhadap efisiensi yang secara signifikan lebih besar daripada di pendidikan formal. Nah, pada poin kedua, instruktur tidak selalu dalam posisi untuk mengontrol seluruh proses instruksional. Dalam organisasi yang lebih besar, fungsi pelatihan dibagi di antara berbagai spesialisasi, termasuk desain, produksi, evaluasi, dan materi pelajaran. Nah, lalu untuk yang poin ketiga yaitu bisnis seringkali memiliki banyak situs, terkadang di beberapa negara, jadi ada standarisasi dan produksi massal acara pelatihan. Nah, bahkan tanpa banyak tempat, di beberapa industri peraturan pemerintah menetapkan jenis dan frekuensi kegiatan pelatihan. Yang terakhir yaitu pada poin keempat, sistem penyampaian pelatihan seringkali ditentukan oleh infrastruktur TIK organisasi. Jika sebuah perusahaan membangun sistem konferensi video untuk komunikasi manajemen, ada kecenderungan untuk menggunakan kelebihan kapasitas untuk komunikasi lain termasuk pelatihan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang video ketiga saya, yaitu tentang teknologi pendidikan. Nah, pada poin pertama, di sini ada tujuan dari teknologi pendidikan itu sendiri, yaitu menempatkan peserta didik ke dalam kontak dengan sumber daya teknologi yang tepat di bawah kondisi yang kondusif untuk belajar. Nah, sebelum penggunaan dapat dilakukan, sumber daya harus dipilih dan dievaluasi oleh seorang instruktur dan rencana harus dibuat untuk pemanfaatannya. Lanjut pada poin kedua yaitu lensa penggunaan sumber daya teknologi. Yang pertama, psikologi pengguna, yang kedua, sosialisasi lingkungan pendidikan, yang ketiga, lingkungan belajar, dan yang keempat, sistem sosial dan politik di sekitarnya. Sejauh mana sumber daya teknologi benar-benar digunakan itu tergantung pada pengaturannya. Yang terakhir pada poin ketiga yaitu teknologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu teori dan praktek tentang proses dan sumber untuk belajar. Nah, bersama dengan teori kerja dan kompetensi teknologi instruktur, kekuatan sosialisasi dan ekonomi berinteraksi untuk mempengaruhi teknologi apa yang digunakan dan sejauh mana.
Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.